Halo, selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengubah tampilan di dalam website Anda. Untuk melakukannya, pertama bukalah web browser Anda. Jika sudah, pastikan Anda telah login dan masuk ke dalam halaman admin website Anda. Akan saya tunjukkan dulu tampilan apa saja bisa diganti. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site, diklik kanan, dan Open Link New Tab. Kemudian kita beralih ke tab halaman depan. Di halaman depan website Anda ini, di halaman homepage-nya, tampilan yang bisa diganti adalah logonya di sini, logo favicon di sini, picture slider-nya ini, lalu tampilan deals of the day ini, kemudian berapa banyak top produk yang ingin ditampilkan di depan. Jika sudah, kita kembali dulu ke dalam halaman admin. Untuk memulainya, arahkan kursor Anda ke bagian kiri sini, ke Appearance, lalu klik Restore Theme Option. Ini adalah halaman pengaturan tampilan. Pilih tab General, lalu pertama-tama saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo. Untuk mengganti logo di tab General ini, kita ke kotak logo. Untuk menggantinya, klik Upload Image di sini. Anda bisa mengganti logonya dengan mengupload dari dalam komputer Anda dengan mengklik From Komputer di sini, atau memilih gambar yang sudah ada di website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Saya akan menunjukkan untuk menguploadnya dari dalam komputer. Klik From Komputer di sini, lalu klik Select Files di sini. Kemudian, arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Jika sudah, klik Open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah, scroll ke bawah. Pilih size-nya yang full size. Lalu klik Use for Logo. Maka, logonya sudah diganti. Kita scroll ke bawah untuk menge-save-nya. Lalu kita lihat hasilnya di halaman depan. Saya scroll ke atas dulu, dan jangan lupa klik refresh di sini. Maka, seperti yang Anda lihat, logonya sudah diganti. Tetapi, karena logonya kebesaran, maka hasilnya jadi berantakan. Untuk logo, resolusi yang sesuai adalah, kita lihat dulu. Untuk resolusi gambar yang akan dijadikan logo, maksimalnya adalah 161 dikali 50. Kalau bisa jangan kebesaran, karena kalau kebesaran hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi berantakan. Akan saya ganti lagi menjadi logo Dunia Website. Lalu scroll ke bawah dan klik Save. Kita lihat lagi hasilnya. Jangan lupa klik refresh. Maka logonya sudah kembali seperti semula. Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengganti logo favicon di sini. Untuk menggantinya, kita kembali lagi ke dalam halaman admin. Scroll ke atas. Masih di tab General, kita ke kotak favicon. Untuk menggantinya, klik Upload Image di sini. Lalu, saya akan mengajarkan kepada Anda untuk memilih gambar yang sudah ada di dalam website Anda. Klik Media Library di sini. Lalu, Anda bisa tinggal memilih gambar mana yang Anda ingin jadikan sebagai logo favicon di depan. Untuk resolusi gambar yang dijadikan logo favicon, resolusinya haruslah persegi. Oleh karena itu, saya akan menggunakan gambar yang ini. Anda bebas untuk memilih resolusi size-nya yang berapa saja, karena nanti otomatis akan diperkecil. Jika sudah, klik Use Favicon, lalu scroll ke bawah untuk menge-save-nya. Dan kita lihat hasilnya di halaman depan. Jangan lupa klik refresh di sini. Dan seperti yang dilihat, maka logo favicon-nya sudah berganti. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Untuk mengganti logo dan logo favicon-nya. Berikutnya, yang akan saya ajarkan adalah untuk mengganti gambar di depan yang berganti ini, yang dinamakan dengan picture slider. Picture slider ini menggunakan fitur page. Oleh karena itu, nanti kita perlu menyeting gambarnya di dalam halaman page. Kita kembali dulu ke dalam halaman admin.
Untuk mengatur tampilannya, di dalam halaman pengaturan tampilan, kita ke tab fitur slider. Lalu di halaman ini, pastikan kotak display fitur slider adalah enable. Jika Anda ingin menampilkannya, lalu kotak duplicate fitur artikel juga enable. Untuk kotak fitur kategori ini, tidak perlu Anda hiraukan. Untuk kotak number of fitur slider, ini adalah jumlah berapa banyak fitur slider di depan ini, yaitu gambar yang bergantung di depan ini. Maksimalnya adalah 6, tetapi kami sarankan hanya 3 saja. Karena kalau 6 akan muncul terus ke kiri sini, dan tampilan halaman belakang yang ini akan tertutup, menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, kami sarankan hanya 3 saja, jadi menjadi di sini, dan di sini. Lalu, untuk kotak use page, pastikan enable. Kemudian, di kotak include page in the feature slider, ini adalah page mana yang Anda ingin jadikan sebagai fitur slider di depan. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi about, lalu full width, dan block. Jumlah maksimal page yang Anda tentukan di sini haruslah sama dengan jumlah number of feature slider yang Anda masukkan di sini. Jika Anda memilih 3, maksimalnya adalah 3. Ya sudah, scroll ke bawah lagi. Untuk kotak automatic slider animation, di sini adalah pilihan untuk menentukan gambar ini akan terganti secara otomatis atau tidak. Jika ingin gambarnya terganti secara otomatis, maka pastikan enable. Jika tidak, pastikan disable. Lalu, jika Anda memilih enable, kotak automatic animation speed ini adalah berapa cepat gambar tersebut akan berganti. Satuannya dalam milidetik. Jadi, jika 3000, maka akan berganti dalam 3 detik. Saya akan menggantinya menjadi 8000, yaitu 8 detik. Jika sudah, klik save di sini. Maka, pengaturan tampilannya untuk fitur slider sudah berganti. Berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah memasang gambarnya. Tidak perlu panik, karena caranya sangatlah mudah. Kita ke bagian page. Lalu pilih out page, kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kita beralih dulu ke halaman pengaturan page. Kita buka halaman about, block, dan full width yang telah kita pilih tadi sebagai fitur slider di depan. Kita buka di tab baru dengan klik kanan. Begitu juga dengan block dan full width. Kita beralih dulu ke dalam halaman page about. Untuk memasang gambarnya, scroll ke bawah sampai Anda menemukan kotak fitur image. Karena di halaman about sudah ada, akan saya tutup dan saya beralih ke halaman page block. Scroll ke bawah sampai menemukan kotak fitur image. Lalu untuk masuk gambarnya, klik set fitur image di sini. Lalu, Anda bisa memilih gambarnya dengan menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik upload file di sini, atau memilih gambar saudara di website Anda dengan mengklik media library di sini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Jika sudah, klik set fitur image. Maka gambarnya sudah terpasang. Scroll ke atas dan klik update. Jika sudah, saya tutup dan saya beralih ke page full width. Scroll ke bawah. Di kotak fitur image, klik set fitur image. Lalu saya akan memilih gambar yang ini. Untuk gambar yang akan dijadikan sebagai fitur slider di depan, resolusinya haruslah 1400 dikali 501. Karena kalau tidak, maka tampilannya akan berantakan. Jika sudah, klik set fitur image. Lalu scroll ke atas dan klik update di sini. Jika sudah, akan saya tutup dan kita lihat hasilnya di halaman depan. Jangan lupa klik refresh di sini. Maka seperti Anda lihat, fitur slider di depan sudah berganti menjadi 3. Waktunya sudah berganti menjadi 8 detik. Jika Anda menekan more info di sini, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman full width. Jika Anda menekan more info di sini, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman about. Begitu juga dengan block. Berikutnya, saya akan mengajarkan kepada Anda untuk
memunculkan atau tidak deals of the day di depan ini, lalu berapa banyak jumlah produk yang ditampilkan di depan di sini. Kita kembali lagi ke dalam halaman admin, akan saya tutup dulu halaman page. Untuk menggantinya, kita ke halaman pengaturan tampilan, lalu ke tab homepage. Di tab homepage ini, jika Anda ingin menampilkan deals of the day, pastikan enable. Jika tidak, pilihlah disable. Lalu, untuk produk yang ada di deals of the day, Anda bisa memilih kategorinya di sini. Sebagai contoh, deals of the day yang sekarang ada di depan ini adalah yang berasal dari kategori contoh kategori 1. Anda bebas untuk menggantinya menjadi kategori yang lainnya. Akan saya ganti menjadi contoh kategori 2. Lalu, kotak di bawahnya adalah berapa banyak produk yang akan ditampilkan di deals of the day di depan ini. Jika Anda memilih 8, maka gambarnya akan terganti. Anda bebas memilihnya sampai berapa banyak yang Anda inginkan. Lalu, untuk berapa banyak produk yang ditampilkan di depan, Anda bisa menggantinya di kotak sini, number of recent posts displayed on homepage. Anda bebas untuk menentukan berapa banyak produk yang akan ditampilkan di depan di sini. Akan saya ganti menjadi 9 saja. Lalu, untuk kotak yang di sini adalah kategori dari produk-produk apa saja yang akan ditampilkan di depan. Jika Anda ingin mengambilkan semuanya, maka centanglah semuanya. Jika sudah, klik save. Dan kita lihat hasilnya di halaman depan. Setelah di-refresh, maka hasilnya sudah berganti. Jumlah produk yang ada di depan sini menjadi hanya 9 saja. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Untuk mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencobanya sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi tim support dunia website yang terletak di dashboard di sini. Anda bisa menghubungi kami di sini, lalu kami akan meresponnya dalam 1 kali 24 jam. Sekian untuk tutorial cara mengganti tampilan di dalam halaman depan website Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Saya Aris dari tim Dunia Website. Terima kasih.